ya. Temenin Amah ya. Kita bikin makanan setengah jadi. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV Channel. Punya kendala keterbatasan waktu, waktunya sempit banget karena banyak banget yang diurusin plus nggak punya ART. Tapi gimana caranya tetap bisa masak dan meringkas banyak waktu? Menu masakan setengah jadi aja. Apa sih itu? Gimana prosesnya? Yuk ikuti Main. Sebelumnya di subscribe dulu blog Enara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Sejak pandemi corona, Main tuh memanfaatkan lahan belakang, yaitu mencoba berternak lele di ember. Udah beberapa kali panen dan ini panen ke sekian kalinya. Lumayan ya ngisi waktu luang dan ini pun gak makan banyak tempat, cukup di ember aja. Bikin olahan setengah jadi itu dimaksudkan untuk meringkas banyak waktu ketika proses memasak. Salah satu menu yang bisa dibuat setengah jadi ya kayak lele ungkep atau ayam ungkep. Gampang kok, untuk ikan itu nggak sulit-sulit ayam. Tinggal dibalur aja dengan bumbunya dan diberi daun jeruk. Ayam ungkep itu biasanya kita harus ngerebus dulu sampai bumbunya mengering. Tapi kalau ikan cukup dibalurin aja. Lebih meringkas banyak waktu. Dan harganya jauh lebih murah karena untuk bumbu ungkep itu cuma 3.000, 2.000 juga dapat. Nah, untuk next salah satu referensi menu setengah olahan lainnya ini adalah ikan bakar. Ikan bakar terserah ya, kalau Main kebetulan kemarin beli bawal. Bawal itu 25.000 sekilo dan ini 2 kilo isinya 13 biji. Terus untuk bumbu ikan bakarnya di pasar murah banget, bahkan diracik sendiri, fresh ya lebih. Dan ini harganya kemarin 4.000, tapi minggu kemarin Main beli 5.000, ada kenaikan ya. Tapi jelas tetap lebih murah daripada kita beli di swalayan. Ini caranya juga gampang, diaduk dulu aja. Oh iya, untuk cabenya, takaran cabai kita juga bisa request. Awal pertama itu Main cabenya agak pedes ya. Dan ini Main requestnya cabenya didikitin aja. Diaduk dulu sampai bumbunya merata dan nanti baru kita balurin. Kalau di tukang sayur keliling biasanya bumbu-bumbu kayak gini tuh dijual 2.000, itu kemasan kecil-kecil. Tapi kalau di pasar itu bisa juga kalau kita mau beli ukuran kecil. Dan nggak perlu pakai garam ya, karena biasanya memang udah ada garamnya di dalam bumbunya ini. Siapkan wadah yang nanti ingin dijadikan tempatan. Langsung deh kita balurin aja. Kalau udah beberapa item makanan kita bikin setengah olahan kayak gini, dijamin bisa meringkas banyak waktu. Kapan kita masak tinggal keluarin aja dari freezer. Dibalurinnya juga cukup diusap-usap. Pokoknya kalau ikan tuh lebih gampang kok pengolahannya. Waktu masak lebih sedikit, nggak selama ayam apalagi daging ya. Kadang buat kita yang punya anak, terus ada bayi kan waktu ngambek nggak bisa diprediksiin tuh. Makanya kegiatan memasak tuh harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Nah, semudah ini kan cukup dibalur-balur kayak gini aja. Terus didiemin ya di kulkas biasa atau di suhu ruangan sampai agak meresap, mungkin sampai 1 jaman. Abis itu baru nanti naik di freezer. Intinya kan bumbunya udah meresap tuh. Karena kalau kita langsung taruh di freezer khawatirnya kurang meresap. Kalau cara Main sih didiemin aja dulu di suhu ruangan atau di kulkas biasa. Nanti baru naik ke freezer. Kapan kita ingin masak tinggal dikeluarkan. Wah, ngeringkes banyak waktu kan. Ini tinggal dibakar deh. Kalau mau dibakar di teflon bisa. Kalau di oven juga lebih ringkes waktu lagi. Ada ART itu berat, tapi bukan berarti nggak bisa masak.
dan jadi jajan terus. Intinya ada banyak cara untuk kita bisa ngakalinnya. Dengan membuat menu olahan setengah jadi kayak gini, bisa jadi salah satu solusinya. Lele ungkep udah selesai, bawal bakar udah selesai. Tinggal didiemin dan nanti baru masuk ke freezer. Harumnya. Dan ini sisa bumbunya sengaja main sisain buat nanti olesan ketika ikan bakarnya biar lebih maknyus. Menu selanjutnya yang bisa dijadikan referensi yaitu tahu isi. Sepele memang bikin isian, tapi nyita banyak waktu juga. Gimana kalau kita akalin aja dengan membuatnya jadi setengah olahan. Tahu ini kemarin main beli 4.000 isi 10 biji. Beli 50 biji hanya 20.000. Tuh kebayangkan, biasanya nih kalau di abang-abang, tahu itu lebih mahal. Biasanya dijual 2.000 per bijinya. 2.000 kali 50 coba 100.000, padahal masak sendiri modal tahunya aja 20.000. Dan perkara isiannya itu nggak kalah murahnya. Random sih, bisa isi bihun, bisa isi toge, bisa isi kol dan wortel kayak gini. Intinya sih sayuran ya, dan nggak usah ribet-ribet kok. Bahan untuk isiannya juga gampang dan mudah didapat, plus harganya murah. Suara bayi realistis, beginilah dunia mama. Ini padahal bayi ditaruh di samping emaknya, tapi udah ributnya minta ampun. Padahal ngeliat tuh emaknya di depan matanya. Ya begini nih, memang kalau punya anak kecil apalagi ada bayi, waktu terasa sempit banget. Apalagi yang gak punya ART kayak main ya. Nah, untuk bawang bombay dibuka aja untuk kulitnya. Tinggal diiris-iris sesuai selera. Kalau main sih urusnya kasar-kasar ya. Kalau suka yang cincang halus nggak masalah. Kalau main sih nggak terlalu repot. Untuk masakan bagaimana tekniknya itu tergantung masing-masing orang. Yang penting sedap, enak dimakan. Pikirkan dulu untuk bombay cincangnya, lanjut kita ke tahunya. Bersih untuk tahunya, lalu kita buka untuk bagian tengahnya buat tempat isian dari tahu isinya. Oh ya, untuk pengalaman Main untuk tahu isi ini nggak tahu sih sebenarnya ketahanannya sampai berapa lama, tapi yang Main rasain itu sampai 4 hari aman. Biasanya sih Main paling lama 4 hari karena selebihnya itu udah ludes. Karena tahu isi kan enak buat teman makan juga cemilan. Tahu udah siap, lanjut kita cuci bersih ya. Sekarang minyak goreng nih, samain saking nggak sempatnya waktu tuh minyak goreng aja belum ditaruh di wadah ya, masih di punchnya. Secukupnya aja minyak goreng dituangkan dan dibiarkan sampai panas.
Bumbunya udah mulai harum, tinggal kita masukin untuk sayur-sayuran yang tadi kita udah iris sesuai selera. Main pakai isian kol dan wortel aja. Habis itu tinggal ditumis-tumis aja deh. Habis itu bumbunya tinggal kita masukin lada, penyedap, garam, saus tiram, dan kecap Inggris sesuai selera. Ditumis-tumis, gampang banget kan? Meskipun gampang, kalau dikerjakannya di waktu yang bersamaan juga ngebrek dan makan waktu juga. Makanya kita bagi nih tenaganya buat menu yang setengah olahan. Jadi nanti kapan kita ingin mengolah tahu isinya, tinggal ambil aja di kulkas dan dibalurin tepung. Kalau tepung pakai tepung jadi kan juga ada yang banyak ya, nggak perlu ngeracik, pakai bumbu jadi aja. Tepung bakwan Sasa tuh kan maknyus, harganya juga terjangkau dan nggak repot kitanya juga. Biarin dulu aja sampai adem, baru nanti kita masukin ke dalam tahunya. Mudah banget kan cara buatnya? Kalau yang mau isian toge, main sih sama aja untuk bumbunya dan tata cara pembuatan isiannya. Maaf nih sebelumnya, kalau cara memasak main sama sekali nggak estetik. Pokoknya inti poinnya nangkep pada ya. Kalau untuk tata caranya disesuaikan aja dengan gayanya masing-masing. Ini main udah memastikan cuci tangan terlebih dahulu ya. Kalau mau estetik-estetikan main udah belum wayahnya. Karena memang anak masih bayi, ini pun digrendelin tuh bayi ada di bawah. Pokoknya bikin cepet, efisien, dan ringkes waktu aja. Makanya kalau hal yang baik dari main ditiru, untuk yang dianggap kurang silahkan dilengkapi sesuai gayanya masing-masing ya. Intinya poinnya nangkep untuk panganan setengah olahan ya kayak gini, salah satunya tahu isi ini. Isi satu persatu dengan sabar dan nanti tinggal kita simpan di wadah food container kayak gini. Tadada, udah jadi tuh jadi rapi kan, cakep banget ngelihatnya. Kalau udah kayak gini nih tinggal kita masukin aja ke dalam kulkas, di kulkas yang biasa aja ya.
Seperti yang tadi Main informasikan, Main sih nggak pernah trial berapa lama, tapi yang pengalaman Main yang udah-udah, maksimal 4 hari itu masih enak dan nyaman dimakan. Nggak ada perubahan bau ataupun bentuk. Dan biasanya Main mah under 4 hari juga udah ludes. Kalau kayak gini ya, tinggal comot aja dari kulkas ketika kita ingin menggoreng, nggak repot kan? Tutup wadahnya, bersiap ditaruh di dalam kulkas. Untuk lala ungkup dan bawal bakar juga sama, tapi dia disimpannya di freezer ya. Karena tadi udah cukup lama di suhu ruangan, udah menyerap dan tinggal disimpan di dalam freezer aja. Kapan kita masak tinggal dikeluarkan, nggak nguplek lagi di dapur, meringkas banyak banget waktu. Salah satu menu olahan setengah jadi juga. Bisa jadi direferensi buat ibu-ibu semua, yaitu jeruk peres. Jeruk peres ini cuma 12.000 loh per kilo. Nah, kita bersiap untuk bikin biang jeruknya. Daripada bikin sirup ya, mending pakai yang alami, makanan yang benar-benar real food, kita yang mengolahnya sendiri. Kalau siang terik ngejeter bisa bikin es jeruk, dicampur nata de coco enak, dicampur timun suri yang diparut seger banget. Udah kebayangkan? Dan kalau malam kepingin makan jeruk hangat pun bisa, nggak pakai repot. Cukup diperes aja kayak gini. Nyiapin menu makanan setengah olahan kayak gini memang hal sepele, tapi percayalah kalau dilakuin di satu waktu bersamaan itu nyita banyak banget waktu juga. Nih Mbak In baru meres setengah kilo ya, tepatnya setengah dari jeruk yang ada. Tuh, ih seger banget kan ngelihatnya, Main aja seneng banget. Udah jadi kayak gini tuh berarti udah jadi biangan, tinggal kita masukin aja deh ke dalam botol. Pakai botol apa aja di rumah, yang ada aja stoknya, nggak terlalu rewel.
Ini ampas jeruknya sebanyak ini dan hasilnya jadi 2 botol kayak gini. Kalau udah bikin biangan kayak gini gampang dan praktis banget kita mengolah untuk dijadikan aneka minuman. Tinggal masukin deh ke dalam kulkas. Nah, untuk yang Main lakuin hari ini bisa dijadikan referensi untuk menu olahan setengah jadi. Dan ada banyak menu lainnya, kayak acar, buat barengan kita makan nasi goreng. Ayam ungkep, daging kalau mau masak daging di presto aja dulu baru nanti olahnya gampang. Teriyaki udah dibumbuin, ada banyak banget deh tergantung memang menunya kita. Menyediakan space waktu membuat olahan setengah mateng kayak gini bisa meringkas banyak waktu ketika proses memasak tiba. Nah, semoga video hari ini bermanfaat ya. Ambil baiknya, lengkapi yang kurangnya. Silakan dikembangkan sesuai dengan minat dan selera juga keinginan kalian semua. Percayalah, semuanya nggak ada yang sulit kalau udah dibarengin dengan niat. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara.